Shalom saudara-saudara yang berbahagia, kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Apa yang terjadi setelah kematian? Hati-hati apa yang Anda percayai mengenai hal ini karena ada tipu daya iblis yang menjauhkan kita dari kebenaran yang sesungguhnya. Itulah yang akan kita bahas dalam pelajaran ke-10 dengan judul Spiritualisme Terungkap. Kita akan berbincang-bincang bersama dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Adip Budi Satrio, Direktur Komunikasi Jakarta Banten Conference. Shalom Pak Pendeta, selamat datang. Shalom. Terima kasih sudah hadir di pelajaran ke-10 dengan judul Spiritualisme Terungkap. Dan di kali ini ada wajah baru, Pendeta Adip Budi Satrio, yang baru dipercayakan sebagai Direktur Komunikasi Conference yang paling muda di Uni Indonesia Kawasan Barat. Jadi nanti kita akan berkenalan dan juga bersapa dengan beliau. Tapi sebelumnya yang mau kami sapa adalah para saudara-saudara sekalian terlebih dahulu. Karena melalui komen-komen yang selalu kami baca setiap pekannya, kami merasa tersemangati dan juga merasa memang Tuhan memimpin kita selama pembelajaran Alkitab ini. Jadi saya mau membacakan beberapa nama Pendeta Adip, nanti boleh Pendeta Adip tanggapi salam-salam dari para pemirsa ini. Contohnya dari keluarga Suwarno di Jemaat Samaria Lili Kupang, Nusa Tenggara Timur. Beliau mengatakan diberkati selalu channel ini. Karena banyak pemirsa yang menuliskan nama jemaatnya, jadi ada tanggapan dari saudara Bongga Paewang yang mengatakan, oh sudah ada jemaat Advent di Lili Kupang. Ini merupakan suatu perkenalan networking begitu ya antara umat-umat Tuhan. Lalu berikutnya saya mau membacakan salam dari Faulaya, katanya selamat hari Sabat, waktu itu mungkin menontonnya di hari Sabat. Ada Silvana Sondak. Berikutnya juga dari Bapak Herbert Manulang di Pekanbaru yang mengatakan suatu kewajiban untuk menonton hamba-hamba Allah di channel ini untuk mengajari saya dalam belajar sekolah Sabat. Untuk nama-nama tersebut, Pendeta Adip boleh tolong tanggapi salamnya. Baik, salam kenal untuk kita semua. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali di acara yang menarik ini, yang tentunya dari sahabat-sahabat semua tadi, sebagian sudah banyak yang menyampaikan terberkati dengan acara ini. Begitu luar biasa, semoga tetap semangat semua kita untuk terus menggali firman Tuhan, untuk menjadi kekuatan di dalam iman kerohanian kita. Dan juga tadi ada yang menarik adalah di mana kita boleh saling mengenal, ya, perkembangan gereja-gereja kita di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Jadi mungkin ini menjadi media yang baik bagi kita untuk bisa memantau juga pertumbuhan dan perkembangan gereja kita. Semakin semangat, terus kita belajar, dan kita akan bertahan di dalam iman sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pendeta untuk dukungan dan juga kehadirannya di pelajaran kali ini. Berbicara mengenai salam-salam dari luar Indonesia, ada juga Pendeta Sony Situmorang dari Amerika Serikat dengan akun bernama Ernsta Haparich mengatakan, Tuhan Yesus memberkati Hari Kudus Allah yang benar dari umat Kristen Advent Hari ke-7 di Amerika Serikat. Berikutnya dari Nusa Laut, Maluku Tengah juga menonton kita. Dan mungkin terakhir saya akan bacakan dari Ibu Neti Mondigir dari Makassar. Katanya, selamat dan juga salam kepada Bapak Pendeta sekalian yang membawakan diskusi pelajaran Sekolah Sabat. Semoga kita tetap semangat dalam pekerjaan Tuhan dan harapan doa bagi orang-orang di luar sana dapat mendengarkan supaya menjadi umat-umat pilihan Tuhan. Dan satu lagi Pendeta, ada komen dari Resti Pasaribu, Pendeta Sony yang mengatakan, saya sangat terberkati kiranya semua gereja bersatu untuk merayakan Sabat. Saya bukan dari gereja yang merayakan Sabat, tapi saya ingin merayakan hari Sabat. Pendeta Sony tahu pemirsa kita datang dari berbagai macam latar belakang. Ada yang sudah tahu hari Sabat itu apa, ada yang belum. Jadi apa harapan dan juga tanggapan pendeta terutama kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui atau belum memelihara hari Sabat? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih bagi saudara-saudara kami yang telah mengirimkan komen dan juga atensi yang sangat luar biasa dari Amerika, Malaysia maupun di mana-mana. Terima kasih, tetap dukung kami dan kami sangat terbuka untuk menerima saran ataupun input
yang membangun acara ini. Khusus buat Resti, terima kasih Resti. Ketika Resti akhirnya melihat, bukan karena seseorang, tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan yang menggerakkan hati Resti untuk boleh mempelajari Alkitab, sehingga mengetahui mengenai kebenaran Sabat. Bagi saudara-saudara yang di luar sana yang boleh jadi sudah memelihara Sabat, walaupun tidak bergantung kepada merek sebuah gereja, tetap pelajari Alkitab, dan nanti akhirnya Roh Kudus akan menuntun kita semua untuk boleh bergabung di Gereja Masyiat Kenari ke-7 ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih sekali. Baiklah, kita akan melanjutkan memulai diskusi kita. Sebelumnya saya akan bacakan ayat hafalan dan nanti berikutnya doa buka akan disampaikan oleh Pendeta Adib. Ayat hafalannya terdapat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Silakan Pendeta Adib. Baik, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di saat ini kami rindu menerima urapan Tuhan, ketika kami akan menggali pelajaran firman Tuhan dari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-10. Kiranya Tuhan menuntun hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan, untuk boleh memberikan kepada kami penerangan, sehingga kami mampu memilah mana yang kehendak Tuhan dan mana yang bukan, sehingga kami dapat melampaui perjalanan iman kami dengan baik, sampai Maranatha kami diselamatkan. Berkati kami, kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga sahabat-sahabat kami yang menyaksikan. Tuhan juga menuntun hati dan pikiran mereka untuk menerima penerangan yang sama, sehingga menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali Pendeta. Para pemirsa, saudara-saudara sekalian, kalau masih ingat, pekan lalu kita membahas mengenai cara-cara bagaimana iblis dalam pertentangan besar melawan Allah memiliki tipu dayanya. Salah satunya yang diserang oleh iblis adalah hukum Allah. Dan di dalam hukum tersebut ada hukum hari Sabat yang sangat diserang oleh iblis supaya apa? Supaya kebenaran Allah, karakternya, kasihnya, dan penyembahan kepada Allah jadi terhalang. Selain dari itu, ada satu hal lagi, yaitu tema besar di pekan ini, spiritualisme. Kita akan masuk ke hari Minggu dengan judul Konsekuensi Mematikan Spiritualisme. Kita mau melihat, Pendeta Adib, sebenarnya apa yang terjadi setelah kematian? Mungkin ini pertanyaan banyak orang di seluruh dunia gitu ya. Apa yang ada setelah kematian? Apakah benar jiwa kita akan selalu ada, akan selalu abadi, entah kemana begitu ya. Tapi apa yang terjadi setelah kematian menurut Alkitab, itu yang ingin kita pelajari. Silakan Pendeta Adib. Baik, terima kasih Aipin. Ketika kita berbicara mengenai spiritualisme, maka ini adalah sebuah fenomena yang mewabah di kalangan masyarakat. Dan ini menjadi sebuah hal yang sangat-sangat diinginkan untuk diketahui secara pasti. Oleh karena begitu banyak orang penasaran dengan spiritualisme ini, khususnya mengenai kematian. Ada banyak orang secara tidak langsung meyakini spiritualisme ini karena mereka tidak memiliki pemahaman yang benar tentang keadaan orang mati. Sebagai contoh, ketika orang itu lewat di kuburan, atau ketika orang itu melewati satu tempat yang disebut orang angker atau sepi atau sunyi, maka muncul berbagai macam perasaan-perasaan yang tidak tentu di dalam hati kita. Bahkan yang mungkin tidak ada suara, oleh karena rasa takut itu sehingga kita seolah-olah mendengar ada suara. Jadi pemahaman tentang kematian ini yang tidak memiliki kekuatan di dalam masyarakat, sehingga akhirnya menimbulkan persepsi-persepsi
tentang keadaan orang mati. Ya, ada banyak orang yang menyadari bahwa sejatinya orang mati itu masih meninggalkan jejak atau masih memiliki kesempatan untuk bersama-sama dengan orang-orang yang masih hidup untuk beberapa waktu. Ya, jadi inilah yang perlu kita sama-sama pahami dan jadikan sebagai landasan agar kita tidak akan bingung ketika kita berbicara tentang kematian. Jika kita membaca di dalam Alkitab, maka tidak ada satupun yang menyatakan bahwa orang yang mati itu memiliki kesempatan untuk dapat bertemu lagi atau masih memiliki sesuatu yang bisa dia wujudkan di dalam kehidupan. Saya ingin kita membaca di dalam Alkitab salah satu ayat yang menyatakan kepada kita di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9, ayat yang ke-5. Jika kita menengok kepada ayat ini, maka secara pasti kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita akan sudah boleh mendapatkan jawaban tentang keadaan orang mati tersebut. Dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Jadi kita garis bawahi, tidak tahu apa-apa. Artinya bahwa orang mati itu ya sudah, selesai dia. Tidak ada lagi cerita kehidupan yang dia bisa buat setelah dia mati. Jadi dengan kata lain, kematian itu adalah sebuah fase di dalam kehidupan manusia, bahwa manusia itu mengakhiri cerita dalam kehidupannya. Dan kematian itu tidak lagi akan memberikan kesempatan bagi manusia. Ya, kalau kita membaca juga dalam Ayub pasal 7 maupun Yesaya, mereka tidak punya kesempatan untuk hadir dalam kehidupan manusia di dalam dunia ini. Jadi tidak ada satu kesempatan bagi orang mati itu untuk muncul. Jadi sebagai orang Kristen kita percaya bahwa orang mati sudah berakhir, dia tidak tahu apa-apa dan dia tidak akan muncul lagi di dalam kehidupan manusia. Mungkin itu yang bisa kita dapatkan dari Alkitab secara sederhana. Terima kasih sekali Pendeta Adib sudah memulai diskusi kita dengan baik. Jadi intinya adalah jiwa itu tidak abadi setelah kematian, begitu ya. Nah, Pendeta Sony Situmorang, bagaimana cara efektif kita bisa membicarakan ini kepada orang lain? Karena untuk topik kematian termasuk sensitif, begitu ya. Apalagi kalau kita berbicara dengan seseorang yang baru ditinggal orang yang dikasihinya. Adakah cara-cara kita bisa menyampaikan kebenaran mengenai keadaan orang mati kepada orang lain dengan efektif? Silakan Pendeta Sony. Baik, terima kasih. Tadi Pak Adib sudah katakan apa itu spiritualisme. Ini adalah suatu kepercayaan atau praktek berdasarkan keyakinan mereka bahwa satu jiwa atau orang meninggal terangkat, tapi tetap bisa mengadakan hubungan melalui jasad. Nah, lalu bagaimana kita menyampaikan ini kepada orang lain? Oh iya, kita harus ingat juga ada perbedaan yang signifikan antara spiritualisme, spiritisme, sama okultisme, karena di pelajaran hari Minggu ada dibahas mengenai okultisme. Ketika saudara melihat kata spiritisme, maka itu adalah praktek ya, suatu usaha seorang itu boleh berkomunikasi dengan roh, yang dalam bahasa Latin disebut spiritus atau okultisme. Tapi sebelum ke sana, coba boleh Ivy boleh baca paragraf kedua. Ya. Tuhan melarang umatnya untuk terlibat dalam okultisme dalam bentuk apapun. Mereka tidak boleh membiarkan di antara mereka seorang pemantra atau seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Orang-orang seperti itu harus dilempari dengan batu sampai mati menurut Imamat 20 ayat 27. Hukuman ini tampaknya sangat keras, tetapi dirancang untuk melindungi Israel dari penyembahan kepada ilah-ilah palsu. Lanjut paragraf keempat. Kepercayaan bahwa orang mati langsung pergi ke surga pada saat kematian, meskipun tidak alkitabiah, seperti halnya pemeliharaan hari Minggu, telah ada sejak lama.
dan telah tertanam begitu kuat sehingga sangat sulit bagi orang untuk melepaskannya. Orang-orang menggunakan beberapa teks yang diambil di luar konteks untuk mencoba membenarkan kepercayaan tersebut. Tetapi ajaran palsu ini membuat mereka tidak memiliki perlindungan terhadap tipu daya yang dapat dilakukan iblis terhadap mereka, terutama di masa krisis terakhir. Ingat konsep pertama, kita sudah mengetahui based on Alkitab, maka ini merupakan tipu daya iblis. Kedua, bagaimana kita boleh menyampaikannya kepada orang lain, atau cara bagaimana kita gunakan untuk boleh orang lain mengerti mengenai hal ini. Maka yang pertama adalah mereka harus meyakini Alkitab itu sendiri. Kenapa? Ivy sama Pastor Adi mungkin ingat, ini kalau dikatakan biblical background-nya, biblical basisnya adalah ketika ada Hawa jatuh di Taman Eden, ketika kehidupan setelah kematian ditawarkan oleh ular. Namun positifnya adalah kita sudah mengetahui bahwa ini merupakan rencana iblis yang tidak akan berhenti untuk menguasai dunia. Sama seperti pertanyaan minggu lalu Ivy nanti dibahas, bagaimana setan menyerang surga katanya. Ini mirip. Artinya kata surga di sini bukan menyerang fisiknya, tapi apa? Menyerang apa bisa katakanlah pribadi-pribadi yang berlandaskan karakter surga. Lalu apa yang kita lakukan pada saat ini? Maka hal yang pertama yang saya katakan adalah seperti Afi bacakan tadi, Tuhan melarang umatnya terlibat dalam bentuk okultisme. Tadi saya katakan bahwa okultisme merupakan suatu paham atau ajaran yang mempercayai adanya kekuatan gaib yang tersembunyi dalam benda atau roh-roh tertentu. Benar Ivy sama Pastor Adib, saya pun kadang-kadang gimana saya katakannya, saya tidak nyaman itu kalau kayak kemarin minggu lalu. Saya nginap di Hotel Sapadia di Siantar. Hotel bagus karena ada pelayanan. Tapi malam saya rasakan tidak nyenyak. Pagi-paginya saya bangun, saya tanya, kamar 215. Tahu Pastor Adib sama Ivy. Setelah saya cek ke jendela ditutup. Kayak lukisan besar. Saya tanya, kenapa jendela ditutup? Pak, di situ ada kuburan Muslim katanya. Wah, pantas saya tidak tidur. Inilah konsep budaya. Kita sering dipengaruhi budaya. Akhirnya saya langsung pindah. Itu hari Sabat pulang gereja saya langsung pindah ke yang dekat dengan kampus SLA PTSN. Dulu itu hotel Horizon, sekarang Grand Jury namanya. Malam minggu saya tidur nyenyak. Inilah yang dipengaruhi oleh apa? Para pemirsa oleh budaya. Nah, bagaimana? Mari kita back to the Bible, surah seperti yang dibacakan oleh Ivy tadi. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali. Saya rasa pembicaraan topik pekan ini akan sangat relevan dengan budaya Indonesia, gitu ya, dengan berbagai kepercayaannya. Dan silakan itu saudara-saudara dibawa ke ruang diskusi sekolah Sabat di jemaat masing-masing. Semoga ada pelajaran praktis yang bisa kita ambil untuk kita bagikan kepada orang lain juga. Baik, kita akan lanjut ke pelajaran hari Senin dengan judul Kematian dalam Perjanjian Lama. Mari kita masuk ke dalam Alkitab, kita akan bedah terlebih dahulu Perjanjian Lama. Sekarang kita sudah mengerti bahwa Perjanjian Lama tidak mengajarkan kebakaan jiwa dan juga tidak ada hal mengenai bahwa setelah kematian orang saleh akan langsung masuk ke surga atau orang jahat akan langsung ke neraka, itu tidak ada. Jadi apa yang diajarkan oleh Perjanjian Lama, Pendeta Adib, mengenai kematian? Baik, terima kasih. Kita kembali kepada Alkitab kita, bahwa kehidupan manusia itu semuanya akan mengalami apa yang disebut dengan perhentian. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang kelima tentang keturunan Adam, mereka disebutkan memiliki usia yang begitu luar biasa, fantastis, ratusan tahun. Tetapi di akhir pernyataan itu selalu diakhiri dengan lalu ia mati. Artinya bahwa kematian itu adalah sesuatu hal yang sudah diperkenalkan kepada kita di dalam Perjanjian Lama, bahwa itulah bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan manusia. Jadi gambaran kematian dalam Perjanjian Lama itu sudah sangat kental atau sudah sangat erat diterima oleh orang-orang Israel. Nah, kalau kita melihat ada satu kisah bagaimana raja-raja orang-orang Israel. Kalau kita membaca dalam kisah Raja Daud dan juga raja-raja yang lain,
maka di situ selalu disematkan perhentian. Artinya berhenti kehidupan mereka. Nah, dalam perhentian yang dimaksud di dalam kitab-kitab raja-raja ini, dalam Mazmur ataupun di dalam buku raja-raja, maka dikatakan perhentian itu adalah gambaran tidur dalam kematian. Jika kita nanti bisa membaca dalam Mazmur 13 ayat yang keempat, maka kitab Mazmur menyebutnya itu adalah tidur dalam kematian. Demikian juga di dalam Ayub pasal 14 ayat 12, dikatakan bahwa Ayub berbicara tentang kematian itu, dia tidak akan terbangun di dalam tidur. Artinya, perjanjian lama secara tegas mengatakan bahwa kematian itu adalah bagian dari kehidupan manusia, perhentian dari perjalanan kehidupan manusia, tetapi kematian itu bukanlah akhir dari segala-galanya, tetapi kematian itu adalah tidur. Dan jika tidur, maka secara naluri kita, jika kita tidur, maka juga kita tidak tahu apa-apa. Ketika kita tidur, kita tidak merasakan apa-apa. Tetapi kita percaya ketika kita tidur, maka kita akan bangun setelah kita tidur. Jadi kematian itu di dalam perjanjian lama juga secara tegas dinyatakan bahwa kematian itu adalah tidur. Sebuah konsep yang mungkin tidak dapat dipahami oleh banyak orang. Tetapi kita sebagai umat Tuhan harus memahami ini. Sehingga kita tidak perlu takut ketika kita akan menghadapi hari kematian. Karena siapapun kita akan mengalami perhentian. Bahkan raja-raja pun, raja-raja orang Israel, mereka mengalami perhentian dari kehidupan mereka. Tetapi mereka saat itu sedang tertidur. Dan Tuhan akan memberikan kesempatan bagi orang-orang yang percaya untuk bangun dari tidur itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih sekali Pendeta. Jelas perjanjian lama mengatakan kematian itu seperti tidur. Mungkin bagi banyak orang kematian merupakan satu misteri, tapi kalau Alkitab mengatakan itu tidur, itu bukan lagi misteri karena kita setiap malam juga tidur begitu ya pengalaman kita. Dan secara rohani itu juga akan seperti itu. Nah, Pendeta Soni Situmorang, banyak orang mungkin menganggap kematian sepele ya, kalau mati ya mati aja gitu ya. Tapi apa bahayanya Pendeta kalau kita salah mengerti konsep mengenai keadaan orang mati atau orang percaya bahwa jiwa itu baka begitu. Apa bahayanya kalau kita mengarah ke sana kepercayaan kita? Jika kita mengarah kepada apa bahayanya, maka di Alkitab sudah ada contoh ya. Masih ingat ketika Raja Saul pergi ke Endor, ya bertemu dengan siapa? Seorang petenung, dan petenung tersebut menampilkan secara visual hadirnya Nabi Samuel, ya. Lalu kalau saudara masih ingat dan juga baca di Alkitab, maka dikatakan Nabi Samuel berbicara kepada mereka dan mengatakan pergilah berperang. Ini saya masih ingat cerita anak-anak waktu saya masih kecil. Instead of mereka menangkan the battle, menangkan game pertempuran, mereka kalah. Nah, apa bahayanya? Salah satu akhirnya bahayanya itu. Kenapa? Karena dari kepercayaan atau satu dogma, doktrin yang tidak benar, maka hasilnya pun akan apa? Buruk. Kenapa? Banyak orang Kristen, khususnya orang-orang Advent, gagal memahami ini. Tapi itu jelasnya kita coba lihat apa penulis pelajaran katakan atau Mark Finley katakan mengenai ini. Afi boleh baca paragraf ketiga. Kegagalan untuk memahami kebenaran tentang kematian membuat kita terbuka terhadap tipu daya iblis. Banyak orang yang akan didatangi oleh roh-roh jahat yang mengaku sebagai keluarga atau teman-teman yang tercinta dan mengatakan kesesatan yang paling berbahaya. Tamu-tamu yang datang berkunjung ini akan menarik simpati kita yang terdalam dan akan membuat mujizat-mujizat untuk mempertahankan kepalsuan mereka. Kita harus bersedia untuk melawan mereka dengan kebenaran kitab suci bahwa orang mati tidak tahu apa-apa dan bahwa mereka yang tampak seperti itu adalah roh-roh jahat. Underline kata
orang mati tidak tahu apa-apa, tadi sudah terangkan, dan bahwa mereka yang tampak seperti itulah roh-roh jahat. Sangat berbahaya kalau kita membuka hati kita, pikiran kita. Dan benar, di Filipina, Indonesia, bahkan negara-negara Asia ini, maka spiritualisme, spiritisme, dan okultisme merupakan salah satu ajaran yang selalu ditentang oleh umat Kristen. Kenapa? Walaupun Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kematian adalah istirahat sementara, tapi banyak di antara kita di kalangan Kristen juga, Ivy, Pastor Adib, sedikit banyak terpengaruh. Contoh, pernah nggak lihat papan bunga? Papan bunga yang mengatakan telah kembali ke rumah Bapa di sorga. Kristen loh ini. Apa artinya? Jadi mereka percaya inilah kayak kebakaran, di sana kok mereka. Bahkan dalam penghiburan dikatakan mereka akan kembali ke sisi Bapa, ada di situ. Dan tidak sedikit orang Kristen mengatakan bahwa mereka melihat apa yang kita lakukan sekarang ini. Tapi secara Alkitab dengan jelas, buku Yohanes, banyak alternatif lain, bahkan Daniel, Ayub mengatakan bahwa orang mati sama seperti apa? Angin, uap, terasa, lalu pergi. Walaupun kita sebagai anggota gereja masih ada ke-7, berbeda papan bunganya. Apa papan bunganya, Pastor Adi biasanya, atau Ivy? Kalau orang Advent. Menanti pagi yang cerah Oke. Telah diizinkan Tuhan, untuk ya kan? beristirahat. Si A untuk beristirahat sementara menanti pagi yang cerah. Kita percaya dalam konteks perjalanan Senin, tapi kita akan belajar nanti bahwa mereka itu apa? Mati. Dan pada pagi yang cerah, pagi kebangkitan tersebut, maka Tuhan akan membangkitkan mereka. Dan untuk menutup, Afi boleh baca paragraf terakhir hari Senin. Meskipun kita berduka untuk orang mati, pikirkanlah hal ini tentang mereka yang mati di dalam Kristus. Mereka menutup mata mereka dalam kematian, dan kemudian, terlepas dari berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai Yesus datang kembali, hal berikutnya yang mereka ketahui adalah kedatangan Yesus kedua kali. Pikiran pertama yang mungkin mereka miliki pada saat kebangkitan adalah, wow, Yesus benar-benar segera datang kembali. Ingat intervalnya, mati, tidak tahu apa-apa, ketika bangkit, ini ilustrasi juga digunakan, wow, apa yang saya dengar dulu terjadi. Terima kasih, itu dari saya. Terima kasih sekali. Dari Perjanjian Lama, kita beralih ke Perjanjian Baru. Pelajaran hari Selasa berjudul Kematian dalam Perjanjian Baru. Jadi kita boleh simpulkan di sini bahwa Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru menggunakan simbolisme kematian sebagai tidur. Nah, dari tadi sudah disinggung, kalau tidur akan bangun. Apa yang dimaksud dengan bangun di sini, Pendeta Adib? Apa yang terjadi setelah tidur tersebut? Silakan. Baik, mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-11 adalah sebuah cerita tentang Yesus membangkitkan Lazarus. Ini bisa menjadi gambaran bagi kita, dan ini sering disampaikan ketika memberikan kekuatan ataupun penghiburan kepada keluarga yang tengah berduka. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih banyak lagi bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Baik, mari kita garis bawahi pernyataan Yesus di dalam perkataan yang disampaikan di ayat yang ke-11. Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Jadi konsep kematian, seperti Ivy tadi sudah sampaikan, bahwa dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sama. Inilah sebuah kesatuan Alkitab, bahwa tidak ada pertentangan satu dengan yang lain. Jadi perjanjian lama menggambarkan kematian itu sebagai tidur,
Demikian pula di dalam Perjanjian Baru. Nah, tetapi ada satu pernyataan yang ditegaskan di dalam Perjanjian Baru, ditambahkan tentang kematian itu, yaitu tentang kebangkitan. Kebangkitan ini adalah istilah yang dikatakan oleh Yesus dengan pernyataan, "Aku ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Jadi inilah sebuah kekuatan yang ditambahkan oleh Yesus di dalam pengajarannya kepada kita umatnya. Bahwa tidur atau kematian itu adalah tidur, dan Yesus datang untuk mengalahkan maut itu, dan dia yang sudah bangkit itu akan membangunkan kita dari tidur sementara kita di dunia ini. Jadi, kebangkitan itu adalah sebuah pengharapan yang pasti oleh karena Yesus sendiri telah menaklukkan maut itu di kayu salib. Kalau kita membaca dalam pelajaran kita, dikatakan kubur tidak dapat lagi menahan korbannya. Kebangkitan Kristus adalah jaminan bahwa semua orang percaya suatu hari nanti akan dibangkitkan dari kubur pada saat kedatangan yang kedua kali. Jadi mereka yang saat ini sudah mati, mereka saat ini sedang tertidur, dan kita menunggu kedatangan Yesus. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Yesus kepada Lazarus, "Aku akan ke sana untuk membangunkan dia." Jadi saat ini kita punya pengharapan. Jikalau kita mati, maka kita sedang tertidur. Dan kita sedang menunggu Tuhan datang untuk membangunkan kita, membangkitkan kita. Karena Yesus sendiri memberikan sebuah jaminan bahwa tidak ada kubur yang dapat menahan umat-umat percaya untuk dibangkitkan ketika dia datang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Amin, merupakan janji yang sangat manis yang bisa kita harapkan. Dan inilah mulai terlihat bagaimana pentingnya doktrin mengenai keadaan orang mati, karena landasan iman orang Kristen adalah untuk kedatangan Yesus yang kedua kali dan juga kebangkitan. Kalau berbicara mengenai kebangkitan, maka kita harus berbicara mengenai kematian. Makanya setan juga ingin menghancurkan ataupun menghalangi kebenaran ini dalam pertentangan besar supaya kita jadi salah pengharapannya, begitu ya. Pendeta Sony Situmorang, bagaimana Yesus menguatkan pentingnya pemahaman tentang keadaan orang mati dan juga kebangkitan di dalam hidupnya, supaya pengharapan kita di dalam dia itu benar. Silakan Pendeta Sony. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana Yesus menggambarkan, meyakinkan. Ingat, karena kita masuk dalam konteks kematian dalam Perjanjian Baru, maka kita harus ingat, para pemirsa, mungkin pemirsa ingat, apa sih bedanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Perjanjian Lama yang saya ingat itu berfokus pada sekumpulan orang, satu kelompok, atau bisa katakan berfokus kepada umat Israel badani. Sedangkan Perjanjian Baru berfokus pada satu orang, yaitu siapa? Kristus Yesus. Nah, sehingga ada perbedaan sudut pandang yang signifikan. Orang-orangnya, bukan Alkitabnya, Alkitab satu, dalam memahami kematian dan kebangkitan. Ketika pada zaman bangsa Israel, karena sahabat lalu kita bicara mengenai sanctuary, 2 sahabat lalu, kemudian kita juga bicara mengenai, apa sahabat lalu kita bahas? Pekabaran 3 malaikat, dan lain-lain. Maka bagaimana Yesus meyakinkan? Ketika para pemirsa baca paragraf ke-3 sama paragraf ke-4, maka di situ merupakan satu statement atau kalimat yang meyakinkan kita bahwa kebangkitan Kristus adalah dasar dari kebangkitan kita. Namun supaya lebih jelas, para pemirsa coba buka suara sahabatnya, kita ikutin Ivy boleh baca paragraf ke-3 dan ke-4. Silakan Ivy. Injil menekankan bahwa hidup yang kekal hanya ada di dalam Kristus. Semua setan di neraka tidak dapat merampas jaminan kehidupan kekal dari orang-orang percaya. Kristus telah menaklukkan maut di kayu salib. Kubur tidak dapat lagi menahan korbannya. Kebangkitan Kristus adalah jaminan bahwa semua orang percaya suatu hari nanti akan dibangkitkan dari kubur pada saat kedatangannya kembali. Perhatikanlah kata-kata Paulus berikut ini. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan.
Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 18. Bagaimana orang dapat memahami ayat-ayat ini jika orang mati pada saat kematian sudah berada di dalam kebahagiaan surga? Apa maksud Paulus mengatakan bahwa mereka telah binasa jika pada kenyataannya mereka sudah berada di surga? Satu lagi, dikit lagi. Sebaliknya, maksud Paulus adalah bahwa kebangkitan Kristus adalah dasar dari kebangkitan kita, dan tanpa kebangkitan, sia-sialah imanmu dan kamu masih berada dalam dosa-dosamu. Dan orang mati tetap berada di dalam tanah binasa. Itulah kebenaran mengenai kebangkitan dan kematian. Terima kasih. Terima kasih sekali. Kita akan lanjut ke hari Rabu dengan judul Spiritualisme di Akhir Zaman bagian 1. Mungkin tadi Pendeta Sony Situmorang sudah mengatakan Perjanjian Lama lebih kepada satu komunitas bangsa Israel. Perjanjian Baru lebih berfokus kepada Yesus dan orang-orang yang tinggal di zaman itu. Bagaimana relevansi kebenaran ini di zaman sekarang, di akhir zaman, Pendeta Adib? Dan pertanyaannya adalah, apa contoh-contoh tipu daya yang setan lakukan di akhir zaman ini dalam hal spiritualisme? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Jika kita melihat keadaan di akhir zaman ini adalah keadaan yang sangat kompleks. Karena kita tahu, mengingat waktunya sudah semakin singkat sehingga setan melakukan propaganda yang lebih dahsyat supaya umat-umat Tuhan itu kehilangan pijakan atau dasar iman percaya mereka. Nah, kalau kita melihat di dalam pelajaran kita, ada sesuatu hal yang menarik. Iblis akan menggunakan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban dan mujizat-mujizat yang spektakuler untuk menipu banyak orang sebelum kedatangan Yesus. Jadi kita lihat di sini bahwa setan tidak lagi hanya menggambarkan ketakutan terhadap kematian, tetapi lebih jauh lagi sekarang ini setan mengatakan dia menggunakan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban. Bahkan di situ dikatakan spektakuler, yang spektakuler. Kalau kita melihat keadaan dunia sekarang ini, ada begitu banyak hal yang kita bisa dapati bahwa spiritualisme ini sudah mengakar di dalam kehidupan masyarakat, bahkan dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Satu contoh sederhana, kita lihat genre film-film yang beredar di masyarakat kita, di negara kita. Dan itu hampir sangat besar digandrungi oleh orang-orang muda. Semua berbau tentang spiritualisme. Bahkan oleh karena keadaan kita yang mungkin memiliki budaya tadi dikatakan sangat kental dengan spiritisme. Beberapa tahun yang lalu kita melihat ada seorang anak kecil, dia memiliki kekuatan dari batu yang dia dapatkan sehingga semua orang yang ingin mendapatkan kesembuhan bisa datang, dan dia hanya mencelupkan batu itu di tempat air minum, itu bisa memberikan sebuah kesembuhan. Dan juga ada banyak orang yang sudah putus asa dengan medis. Mereka datang kepada orang-orang pintar, kepada dukun. Oleh karena mereka sudah putus asa, oleh karena pengobatan medis itu tidak secepat yang mereka harapkan untuk mendapatkan kesembuhan. Jadi hal-hal seperti ini yang sudah melekat di dalam kehidupan masyarakat, dan seringkali juga umat-umat Tuhan mulai terbabit dengan situasi seperti itu. Nah, inilah yang perlu kita waspadai, bahwa sekarang ini setan bukan hanya sekedar menakut-nakuti kita dengan cerita-cerita kematian, tetapi mereka sudah menyatakan itu dalam sebuah tanda. Ya, kalau kita membaca satu pernyataan Angel Rodriguez mengatakan bahwa kekuatan bujukan mereka tidak ditemukan dalam isi pekabaran, tetapi dalam kekuatan manifestasi supernatural yang disebut tanda atau mujizat. Mereka memperlihatkan tanda supaya menarik sisi afektif manusia. Jadi sesuatu hal yang
sekarang ini kita sering mendengar kata viral ya. Ya, mungkin sesuatu menerima kesembuhan yang mungkin ya secara tidak sengaja atau kebetulan. Tetapi ketika itu viral, pada akhirnya itu mempengaruhi kita. Oh, datang ke sana, di sana ada bisa menyembuhkan dan lain sebagainya. Dan seringkali kita tertantang untuk mencari tahu. Padahal sebagai umat Tuhan kita tahu bahwa semua itu adalah trik daripada setan untuk memperdaya kita. Jadi ini yang perlu kita perhatikan tentang tanda-tanda yang dilakukan oleh setan di akhir zaman ini sudah nyata. Dan itu bisa mempengaruhi iman percaya kita. Terima kasih. Ya, betul sekali pendeta. Jadi tanda, keajaiban maupun mujizat yang ditawarkan setan itu pada dasarnya tidak rasional, tidak masuk akal, begitu ya. Tapi seperti kutipan yang pendeta Adi bacakan tadi, tapi afektif alias berdampak lebih terhadap emosional kita. Karena sudah terhibur, karena sudah merasa enak ataupun baik, gitu ya. Jadi dipercayai. Padahal kalau kita pikir tidak rasional. Nah, Pendeta Sony Situmorang, pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana bahayanya kalau emosi sudah terlalu bermain melawan hal-hal yang irasional, yang tidak rasional. Dan ini adalah cara halus yang kalau kita perhatikan pertanyaan di hari Jumat nomor 1, media massa bermain halus dalam mempermainkan emosi kita, dan sebenarnya marketing iklan-iklan itu lebih bermain secara emosional gitu. Itu prinsip dan juga ilmu periklanan begitu. Bagaimana menurut pendeta? Benar, Ivy. Iklan selalu harus dalam tanda kutip itu eye catching, gampang ditangkap, tapi menonjol, menyolok. Nah, itu yang kita terapkan sekarang di Departemen Komunikasi Digital Evangelism ya, no walls, no borders, no limit. Kita buat sebagaimana supaya evangelisasi itu, kebenaran tersebut bisa ditangkap melalui media. Namun, kenapa harus ada itu? Karena terus terang setan pun telah menggunakan hal tersebut mempengaruhi pikiran. Benar, tadi saya sudah katakan di awal bahwa spiritualisme adalah apa? Kepercayaan atau praktek-praktek yang berdasarkan kepercayaan bahwa jiwa-jiwa yang terangkat saat meninggal tetap bisa mengadakan hubungan dengan jasad, dan ini dilakukan melalui media atau medium perantara. Dan benar, Ivy sudah katakan, ketika bicara mengenai medium atau perantara, maka media merupakan salah satu hal. Apa bahayanya? Para pemirsa, saya mau katakan, ketika Anda lihat Facebook, Instagram, TikTok, ataupun hal lainnya, maka yang paling sering menarik perhatian kita adalah apa? Reels atau video ya. Benar nggak? Artinya itu bisa viewersnya bisa jutaan. Dan yang paling menarik mengarah kepada ini, salah satu menarik mengarah kepada ini. Itu sebab tadi sudah disinggung sedikit mengenai genre-genre film. Apa film yang paling laku 5 tahun lalu, Ivy? Seorang anak dengan tongkat. Apa? Tongkatnya, apa namanya? Masih ingat pemirsa? Harry Potter. Ya, coba cek googling Harry Potter berapa bukunya. Intinya itu sangat berbahaya. Kenapa? Nah, Ivy baca bagian terakhir supaya selesai. Paragraf kedua dan ketiga selesai. Setan sudah sejak lama bersedia untuk usahanya yang terakhir untuk menipu dunia ini. Sedikit demi sedikit, ia telah mempersiapkan jalan bagi karya besar penipuannya dalam perkembangan spiritisme. Ia belum mencapai kepenuhan rencananya, tetapi itu akan dicapai pada waktu yang masih sisa, kecuali mereka yang telah dipelihara oleh kuasa Allah melalui iman pada firman-Nya, seluruh dunia ini akan jatuh kepada penipuan ini. Orang-orang dengan cepat dininabobokan ke dalam perasaan aman yang fatal, yang dibangunkan hanya oleh murka Allah yang dicurahkan. Satu-satunya keamanan kita adalah di dalam Yesus dan firman-Nya. Tidaklah sulit untuk melihat bagaimana jutaan, bahkan miliaran orang yang tidak memahami keadaan orang mati dapat terseret oleh khayalan yang melibatkan gagasan bahwa orang mati hidup setelah kematian. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali. Kita akan lanjut ke bagian kedua dari spiritualisme di akhir zaman. Hari Kamis, kita mau melihat apa tujuan utama dari iblis, Pendeta Adib, dalam menipu kita dalam hal spiritualisme. Dan apakah ada puncaknya penipuan itu akan terjadi? Silakan, Pendeta. Baik, tujuan utama dari apa yang setan lakukan ini adalah untuk menghancurkan iman pengharapan kita. Sehingga dia
akan berusaha dengan sangat maksimal supaya kita kehilangan pegangan dalam pengharapan terhadap apa yang sudah Yesus lakukan untuk kita. Itulah sebabnya ayat yang terdapat dalam Wahyu 14 ayat 12 adalah menjadi kunci bagi kita menghadapi serangan daripada spiritualisme ini, terlebih dalam akhir zaman ini yang menjadi puncak peperangan besar ini. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Inilah yang menjadi dasar bagi kita. Tekun kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan, maka itu akan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita bisa terhindar dari spiritualisme ini. Betul sekali pendeta. Jadi kalau pengharapan kita sudah hancur di dalam Kristus, apalagi yang kita tunggu di masa depan? Jangan sampai kita hilang gitu ya di dalam kehidupan kita di dunia. Pertanyaan terakhir untuk hari Kamis, Pendeta Sony Situmorang, saya mau bacakan pertanyaan di hari Jumat. Kalau misalnya ada keluarga yang baru kehilangan seseorang yang dikasihi, bagaimana kita dapat menguatkan keluarga tersebut dengan mengingatkan mereka akan kebenaran firman Allah tentang keadaan orang mati tanpa terlalu menghakimi gitu ya, atau terlalu menyinggung perasaan dan kesensitifan mereka. Silakan pendeta. Salah satu tugas gembala yang baik di setiap jemaat adalah memberikan kelegaan atau penghiburan kepada keluarga yang berduka. Nah, ketika ditanya bagaimana cara kita, maka landasan utama kita adalah Alkitab. Artinya bahwa ada pengharapan sejati yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu ketika bicara mengenai teknisnya, maka kita harus meyakinkan bahwa mereka mengerti dan mengetahui apa yang terjadi setelah kematian. Kenapa? Karena terus terang ketika orang sedih, ada dua golongan orang sedih, Ivy dan Pastor Adib. Sedih oleh karena mereka mengasihi, sedih oleh karena mereka tidak punya pengharapan karena terpisah dari apa? Dari orang yang dikasihinya. Itu sebabnya ketika Lazarus meninggal, Yesus menangis. Maka menangislah Yesus. Tapi dalam konteks itu, dia menangis apa? Bukan karena menyesali terlambat datang, tapi dia menangis karena kasihnya. Demikian juga sekarang. Bagaimana kita memberikan comforted word lah istilahnya bagi mereka. Satu hal yang kita lakukan apa? Ajak mereka kembali untuk melihat juru selamat, melihat janji-janjinya. Kenapa? Jauhkan mereka dari tipuan setan, sehingga mereka akan merasa nyaman. Bagaimana caranya, dan bagaimana yakinkannya, dan apa statementnya, Ivy boleh baca pada paragraf terakhir hari Kamis. Sebagai puncak tindakannya dalam drama besar penipuan itu, setan sendiri akan mengambil rupa Kristus. Gereja telah lama mengaku menunggu kedatangan juru selamat sebagai penyempurnaan dan kegenapan harapan-harapannya. Sekarang penipu besar itu akan menampakkan bahwa Kristus telah datang. Di berbagai bagian dunia, setan akan menampakkan dirinya di antara manusia sebagai makhluk yang agung dengan terang yang menyilaukan, menyerupai gambaran anak Allah yang diberikan oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu. Ingat, menyerupai, menjolma, mirip. Nah, hati-hati. Itu secara halusnya. Tapi ketika kita kembali ke Alkitab, maka bagaimanapun penipuannya, kita tidak akan tertipu. Demikian dari saya. Amin. Itu yang menjadi harapan kita. Dan bagi para pemirsa, silakan didiskusikan di UKSS masing-masing apa saja contoh-contoh penipuan setan dalam hal spiritualisme di hari-hari sekarang ini. Dan juga apa yang bisa kita lakukan kepada keluarga yang berduka untuk menguatkan iman dan pengharapan mereka hanya di dalam Kristus saja. Boleh didiskusikan maupun dimasukkan ke kolom komen di bawah video ini. Kami akan dengan senang hati membaca dan juga menanggapinya. Sebagai kesimpulan, Pendeta Sony dan juga Pendeta Adib, dalam pertentangan besar antara Allah dan juga setan, apa amaran, apa nasihat yang ingin diberikan kepada saudara-saudara sekalian, supaya kita pada akhirnya berada di sisi Allah, tidak tertipu oleh teori maupun praktik spiritualisme yang mungkin menghibur dan juga menjadikan kita makmur di dunia ini. Silakan, saya boleh mulai dari Pendeta Sony. Sebagai kesimpulan, maka saya buka Wahyu pasal 14 ayat 12, apa dikatakan? Yang terpenting di sini adalah apa? Ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Benar.
Tipu daya iblis itu sangat luar biasa. Dan kita akan bergumul oleh karenanya. Namun, ketika Anda, saya menaati perintah Allah, beriman kepadanya, bahkan bertekun terus dalam doa, maka itu kita akan bisa lewati. Spiritualisme, spiritisme, maupun okultisme merupakan tiga serangkai, tiga kata kerja, tiga serangkai yang digunakan oleh iblis pada saat ini untuk apa? Untuk menjatuhkan kita dari semua media televisi, media sosial, secara verbal, bahasa non verbal yang membuat kita tertipu. Namun ingat, spiritualisme kita akan bisa lewati ketika kita tekun dalam Tuhan, menurut perintah Allah dan iman kepada Yesus. Terima kasih. Amin. Bagaimana dengan Pendeta Adip dengan kesimpulannya? Baik, saya juga akan bacakan dalam Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Spiritualisme ini dilakukan oleh setan untuk mencobai kita. Tetapi jika kita kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman Tuhan, maka kita akan terlindungi dari segala pencobaan dan tipu daya itu. Jadi, mari kita terus belajar, tekun mempelajari firman Tuhan, karena itulah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk melihat penipuan setan di akhir zaman ini, khususnya melalui spiritualisme. Iya, puji Tuhan, dan kita bersyukur untuk amaran ini dan juga janji-janji Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Sebelum mengakhiri, mari kita tanggapi 3 pertanyaan yang telah masuk dari para pemirsa kita. Mohon kesediaan Pendeta Sony dan juga Pendeta Adip untuk menanggapinya dengan singkat, padat, dan jelas. Yang pertama, saya arahkan kepada Pendeta Sony dari Bapak Hairul Halim, yang setiap pekan kalau saya perhatikan selalu ada pertanyaan dari beliau. Terima kasih sekali Bapak. Ini mengenai dulu negara itu negara teokrasi, alias negara yang bertuhan, begitu ya. Zaman sekarang banyak negara berpindah ke demokrasi. Bagaimana dengan iman dan keyakinan kita? Apakah kita menganut sistem teokrasi atau sistem demokrasi begitu? Silakan tanggapannya Pendeta Sony. Baik, terima kasih. Ketika bicara mengenai negara, maka teokrasi itu tidak ada menurut yang saya ingat ya, karena teokrasi ini merupakan satu istilah yang digunakan ketika dalam perjanjian lama Allah memerintah, dalam arti Allah yang bertindak. Kita harus ingat perjanjian lama, perjanjian baru dan sekarang ini ada ketiga oknum itu bekerja, artinya lebih menonjol. Ketika di perjanjian lama maka itu dikatakan dengan zaman teokrasi. Ketika Allah katakan jangan pegang ini, kalau dipegang dia akan kena hukuman. Allah katakan bunuh ini, kita harus ikut Allah. Artinya Allah yang memerintah. Itu sebabnya masih ingat ketika tabut hendak jatuh, Allah katakan jangan pernah pegang tabut. Ketika ada orang pegang tabut langsung mati. Dalam pemerintahan dunia mungkin maksud Pak Khairul Alim ini otoriter, otorasi seperti dia, artinya pemerintah yang otoriter mengikut mereka. Oke, sekarang kan demokrasi sudah ketahui semua. Demokrasi adalah pemerintahan yang setiap keputusan berlandaskan kepada rakyat, seperti negara Indonesia. Pertanyaan sekarang, bagaimana dengan keyakinan iman kita? Saya ingin katakan ketika engkau beriman, maka itu di luar dari demokrasi dan teokrasi. Apalagi hidup pada zaman ini, ya. Maka saya ingin katakan, beriman setelah fokus kepada Yesus, sehingga dia Dia akan menuntun Anda dengan zaman sekarang ini, Roh Kudus sendiri yang akan menuntun kita. Itu jawab saya. Supaya cepat Ivy langsung nomor 3 ya. Ya, nomor 3 dari Daniel Ingkiriwang. Pertanyaannya adalah, bagaimana setan mau menyerang bait suci surga? Bukannya setan itu banyak malaikatnya. Apakah surga lemah? Kalau begitu bisa diserang. Silakan, Pendeta. Baik. Terima kasih Pak Daniel. Ketika setan mau menyerang surga, maka itu merupakan bahasa kiasan untuk menyerang umat-umatnya. Oke. Karena 6.000 tahun yang lalu atau lebih, malaikat setan sudah jatuh kemana? Ke bumi, ya. Jadi mereka akan bisa kembali ke surga. Artinya menyerang surga di sini, dia menyerang kita sebagai pengikut Kristus yang mempunyai fokus atau tujuan untuk bisa sampai ke surga. Seperti ketua uni kita selalu katakan kita harus ke surga. Artinya itu yang berserang orang-orangnya, pribadinya. Bukan berarti itu seperti kerajaan pakai tembok,
lalu kita bisa kapan saja mengintercept, enggak. Itu mengarah kepada peperangan iman yang baik dan yang jahat. Terima kasih, itu dari saya. Terima kasih sekali Pendeta Sony. Semoga Bapak Hairul dan Bapak Daniel boleh dikuatkan dalam imannya. Pertanyaan terakhir saya arahkan kepada Pendeta Adip, datang dari Ibu Neri Walina, mengatakan, Pendeta, apa yang dimaksud dengan tunas Daud dan kapan terjadinya kalau memang itu adalah sebuah peristiwa? Begitu ya. Silakan Pendeta Adip. Baik, secara singkat saya akan bacakan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Tunas Daud adalah sebuah nubuatan yang disampaikan oleh kitab Yesaya dan Yeremia, dan itu sudah digenapi ketika Yesus datang dari keturunan Daud yang akan menjadi juru selamat bagi setiap manusia. Terima kasih sekali. Baiklah, untuk menutup pertemuan kita, saya minta Pendeta Sony untuk berdoa berkat bagi para pemirsa sekalian. Kita berdoa. Bapak Semawi, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena rahmat-Mu, dan terima kasih karena pengasihan kami boleh mempelajari belajar sekolah sahabat kami ini pada pekan ini, Bapak. Berkati hamba-Mu, Pendeta Adip, Ivy, dan juga dari ruang layar. Biarlah Bapak, apa yang kami lakukan saat ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Khususnya Tuhan, kami berdoa untuk para pemirsa dimanapun mereka berada, curahkan roh-Mu atas mereka, lawat dan datangi mereka ketika mereka membutuhkan pertolongan, dan cukupi kebutuhan mereka. Yang paling penting Bapak bantu mereka untuk boleh lebih giat mempelajari sekolah sahabat, mempelajari firman Tuhan, bahkan jiwanya terpanggil untuk membagikan firman Tuhan ini ke sahabat, kerabat, ataupun orang-orang yang mereka kasihi. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan mendengar doa kami. Terpuji nama Tuhan, dan kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pelayanan Pendeta Sony dan juga Pendeta Adip. Untuk Pendeta Adip ini bukan yang pertama dan terakhir Pendeta ya. Kita akan bertemu lagi di kesempatan mendatang. Dan semangat selalu dalam pelayanan terutama di struktur organisasi yang baru. Dan bagi para pemirsa, semoga kita bertemu lagi di pekan depan. Tetap semangat untuk mempelajari firman Allah karena itulah yang akan menguatkan kita sampai pada akhirnya. Tuhan memberkati kita sekalian.